Oke, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi peran teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Di era digital, teknologi berperan besar dalam mempercepat dan mempermudah studi kelayakan bisnis. Berikut beberapa peran teknologi studi kelayakan bisnis sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data yang lebih cepat dan akurat. Nah, teknologi ini memungkinkan pengumpulan data pasar, pelanggan, dan pesaing secara real-time melalui alat seperti Big Data Analysis. Nah, Big Data Analysis ini untuk menganalisis tren pasar dan preferensi konsumen. Nah, terus survei online itu dengan platform seperti Google Form atau SurveyMonkey, kita bisa mendapatkan respon dari ribuan responden dalam waktu singkat. Contohnya, sebuah startup bisa menggunakan Google Trends untuk mengetahui kata kunci yang banyak dicari, sehingga bisa menentukan produk yang relevan. Kedua, analisis data yang lebih mendalam. Nah, perangkat lunak seperti Microsoft Excel, Tableau, atau software khusus seperti Visibility Pro membantu menganalisis data dengan visualisasi yang lebih menarik dan interpretasi yang lebih mudah. Dengan teknologi ini kita bisa membuat proyeksi keuangan, analisis risiko, hingga simulasi skenario. Contohnya, jika sebuah bisnis ingin membuka cabang baru, teknologi dapat membantu memprediksi potensi pendapatan berdasarkan data historis. Ketiga, efisiensi dalam komunikasi dan kolaborasi. Nah, teknologi ini memungkinkan tim untuk berkolaborasi lebih efektif meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dengan alat seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Workspace, tim bisa berbagi dokumen, melalui diskusi hingga presentasi hasil studi kelayakan online. Nah, keempat, simulasi dan pengujian ide bisnis. Sebelum kita memulai bisnis, kita dapat melakukan simulasi menggunakan teknologi seperti VR. Nah, VR ini untuk membuat simulasi di lingkungan bisnis. Nah, terus sama software prototyping juga untuk menguji prototipe produk sebelum dipasarkan. Nah, contohnya tersebut adalah mau buka restoran. Nah, kita bisa didesain data letak pakai VR dulu. Jadi ya bisa tahu mana yang bikin pelanggan nyaman sebelum benar-benar membangun tempatnya. Begitu. Nah, yang kelima, dengan teknologi berbasis AI, bisnis dapat membuat keputusan berdasarkan analisis data mendalam. AI mampu memberikan rekomendasi berdasarkan prediksi tren dan analisis risiko. Nah, misalkan kalau kita bingung mau buka toko di lokasi A apa B gitu, AI bisa kasih data soal jumlah calon pelanggan, daya beli mereka, dan prediksi keuntungan. Nah, jadi keputusan kita nggak berdasarkan feeling doang, ya, tapi pakai data yang solid. Jadi teknologi itu udah kayak sahabat terbaik buat para pebisnis gitu. Dari awal riset pasar, analisis data, kerja tim, sampai pengambilan keputusan. Semua jadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Nah, intinya kalau mau bisnis kita sukses, ya jangan cuma mengandalkan ide bisnis aja, tapi juga manfaatin teknologi semaksimal mungkin. Karena di zaman sekarang ini yang cepat dan cerdas yang menang. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.